Ini saya bukan, tidak pernah saya dicatat sebagai anggota FPI. Akan tapi kami katakan untuk menjadi Habib Rizik teramat berat. Itu adalah luar biasa, perjuangan yang sangat berat. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Banyak Habib-Habib berilmu, banyak Habib-Habib yang berilmu itu banyak. Habib-Habib yang warah, yang zuhud, yang lembut banyak. Tapi Habib yang berani dan berilmu, itu 800 setahun sekali baru diturunkan Allah Ta'ala. Itulah salah satu Habib Rizik. Habib Muhammad Rizik Syihab, beliau adalah merupakan keturunan Rasulullah SAW. Orang-orang yang meragukan nasab beliau sebagai keturunan Rasulullah karena mereka tak mengetahui riwayat siapa Habib Rizik sebenarnya. Ya, Habib Rizik adalah ulama yang memiliki pengaruh besar dalam Islam maupun Indonesia. Dari ulama sampai kalangan remaja maupun orang tua kagum melihat keberanian Habib Rizik dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Memang secara logika menjadi sosok Habib Rizik itu gak enak, yang hidupnya penuh risiko perjuangan dalam menegakkan agama maupun bangsa. Tapi itu hanyalah ucapan orang-orang biasa yang tidak berpendidikan agama yang cuma bisa menjolimi ulama. Untuk Habib Rizik, itu sebuah hal yang biasa dalam memperjuangkan agama maupun bangsa. Perlu diketahui, Ustadz Abdul Somad pernah bilang banyak dari ulama Yaman yang memuji Habib Rizik karena keberaniannya berdakwah di jalur penuh resiko perjuangan. Orang seperti Habib Rizik hanya akan muncul di dunia 800 tahun sekali. Banyak Habib-Habib berilmu, banyak Habib-Habib yang berilmu itu banyak. Habib-Habib yang warah, yang zuhud, yang lembut banyak. Tapi Habib yang berani dan berilmu, itu 800 setahun sekali baru diturunkan Allah Ta'ala. Itulah salah satunya Habib Rizik. Seperti kita ketahui juga, Habib Rizik merupakan seorang tokoh Islam Indonesia yang terkenal sebagai pemimpin dan pendiri organisasi Front Pembela Islam atau FPI yang kemarin dibubarkan pemerintah. Sejarah Habib Rizik dirikan FPI. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 di halaman Pondok Pesantren Al-Um oleh Habib Rizik Syihab, Habib Idrus, dan beberapa ulama lainnya serta disaksikan ratusan santri. FPI didirikan dengan tujuan sebagai wadah kerjasama antar ulama dan umat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yakni menegakkan kebenaran dan melarang yang salah. Sampai saat ini, umat terus mempertahankan dan mendeklarasikan kembali organisasi Islam tersebut yang kemarin dibubarkan pemerintah. Tentang status FPI. Memang menjadi sosok Habib Rizik sangatlah berat untuk kita tiru. Pantas saja sebelumnya UAS pernah berkata ulama seperti Habib Rizik muncul hanya 800 tahun sekali. Namun yang disebut UAS, ulama yang muncul 800 tahun sekali malah kini disia-siakan. Yang dimana kini Habib Rizik terus mendekam di dalam tahanan yang kemarin divonis 4 tahun penjara dan 8 bulan penjara serta denda 20 juta. Yaitu atas kasus kerumunan Megamendung dan RS Umi Bogor. Melihat perkembangan Islam, kini Islam mulai terlihat lemah dari maraknya perkembangan teknologi terutama medsos di era sekarang. Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Kalau diperkirakan bahwa jumlah umat muslim mencapai kurang lebih 207 juta orang. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia. Dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Ya hampir sekitar 90% dari populasi Indonesia. Namun, kendati mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Mungkin itu alasan Islam kini mulai lemah dan goyah di Indonesia. Apalagi anak muda zaman sekarang yang kini kalah dengan lingkungan sosial yang beredar luas tanpa kendali. Maka disinilah langkah awal kita untuk kembali ke jalan yang benar. Apalagi dalam memilih ulama yang kita jadikan sebagai wadah jalan yang menuntut ilmu Allah dan untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i pernah berkata, nanti di akhir zaman akan banyak ulama yang membingungkan umat, sehingga umat bingung memilih mana ulama warasatul anbiya dan mana ulama su yang menyesatkan umat. Maka Imam Syafi'i mengatakan, carilah ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir dan orang munafik, dan jadikanlah ia sebagai ulama yang membimbingmu. Dan tentunya jauhilah ulama yang dekat dengan orang-orang kafir dan munafik, karena ia akan menyesatkanmu dan menjauhimu dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang perkataan Imam Syafi'i itu terbukti, dan kita bisa menilainya sendiri mana ulama yang dimusuhi oleh orang kafir dan munafik yang harus kita ikuti, dan mana ulama yang selalu dekat dengan orang kafir dan munafik yang harus kita jauhi. Pilihan ada di tangan Anda, dan begitu pula dengan surga dan neraka. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.